berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansakar, kembali lagi di Ganesha Podcast dengan tema Ramadan. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di bulan suci Ramadan tahun ini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Deliaul Hikmah Sabia Yasmin. Dan saya Awakatun Nada, dan di sini kami selaku host dalam acara Ganesha Podcast yang berjudul Privilege Muslimah dalam Pandangan Islam. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang sudah disampaikan, yaitu Privilege Muslimah dalam Pandangan Islam. Nah, di sini sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalannya terlebih dahulu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Aziza. Saya sebagai guru agama di SMA Negeri 1 Karanganom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti, guru SMA Negeri 1 Karanganom. Nah, baik, jadi sudah ada dua narasumber di sini, yaitu Bu Arinul Aziza dan juga Bu Baiti. Jadi tanpa berlama-lama, sesuai dengan judulnya tadi, Privilege Muslimah dalam Pandangan Islam. Nah, maka pertanyaannya adalah privilege sendiri memiliki arti keistimewaan. Nah, sebelumnya apa sih keistimewaan khususnya muslimah dalam pandangan Islam itu sendiri? Bu Aziza, boleh dijelaskan?
Terima kasih. Jadi keberadaan wanita dalam Islam itu sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu Allah ciptakan pasangannya. Dan dari keduanya itu Allah berikan keturunan berupa laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Nah, dari surat tersebut itu dijelaskan bahwasanya setiap manusia itu pasti punya pasangan. Nah, jadi sebagai remaja muslim, kalian jangan khawatir kalau nanti tidak punya pasangan, ya. Dan ketika kedua orang tersebut bersatu, itu insya Allah Allah akan berikan keturunan yang banyak bagi mereka. Nah, ketika seorang perempuan itu sudah menyandang sebagai seorang ibu, maka dia itu akan memiliki derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa? Karena ketika seorang ibu itu telah melahirkan seorang anak, maka anak tersebut wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua, apalagi seorang ibu. Nah, selain itu juga dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau itu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah yang wajib aku hormati pertama kali?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu beliau berkata lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kemudian bapakmu atau ayahmu." Nah, dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya ketika seorang ibu itu sudah melahirkan seorang anak, maka anak itu wajib sekali lebih berbakti kepada ibunya daripada ayahnya. Nah, tapi tidak mengesampingkan peran sebagai seorang ayah. Nah, seperti itu salah satu dari keistimewaan wanita dalam Islam. Mungkin yang lainnya bisa Ibu Baiti tambahi, keistimewaan yang lainnya? Iya, untuk keistimewaan seorang wanita di dalam Islam atau di perspektif Islam itu banyak sekali di sini tadi sudah disebutkan sama Bu Azizah ya beberapa. Saya menambahi beberapa di situ yang sangat penting sekali untuk seorang wanita mengetahui bahwa sebagai seorang wanita muslimah itu keistimewaan saya apa gitu ya. Keistimewaan saya di dalam Islam itu apa? Tadi sudah disebutkan bahwa seorang wanita itu dimuliakan dengan salah satunya yaitu, dijadikan judul surat ya, dijadikan judul surat An-Nisa, yang artinya wanita-wanita. Dan disebutkan juga sama Bu Azizah tadi bahwa wanita itu sebagai pasangan, yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi bahwa wanita itu kedudukannya lebih tinggi dibanding ayah. Nah, di situ disebutkan dalam sebuah hadis. Selain itu berarti yang keempat, tadi itu mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Itu keempat. Kemudian saya menambahkan yang kelima yaitu di dalam khutbahnya Rasulullah itu selalu menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an yaitu An-Nisa ayat 1. Itu selalu disebutkan di dalam awal khutbah Rasulullah, sering disebutkan. Nah, itu salah satu keistimewaan bahwa wanita di dalam Islam itu ketika Rasulullah itu mulai dengan khotbah, beliau sering sekali menyebutkan surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu bahwa wanita itu berhak mendapat mahar dari laki-laki. Nah, itu terdapat di surat An-Nisa ayat 4. Kemudian yang ketujuh, seorang wanita itu dia mendapat kehormatan atau dilindungi yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, bahwa seorang wanita itu di dalam Islam itu betul-betul dilindungi dengan cara menjaga aurat dan sebagainya itu. Dan yang terakhir, nah ini yang perlu kita tekankan nih yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah seorang perempuan itu dapat memasuki surga dari lewat pintu manapun. Nah, seorang wanita itu bisa masuk pintu surga itu dari manapun, tapi tentunya ada syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama apa?
sholatnya 5 waktu harus tertib. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Nah, ini kesempatan kita sebagai seorang wanita di bulan Ramadan ini kita gunakan betul-betul puasa Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan untuk masuk ke pintu surga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah selain apa namanya tadi sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian yang ketiga apa Bu Aziza? Menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan. Nah, dan yang terakhir itu taat pada suami. Kalau kita sudah bersuami, kalau Mbaknya belum. Nah, itu 3 itu tadi, 4. Kalau sudah bersuami 4 itu jalan masuk pintu surga. Kalau sudah 4 itu kita laksanakan sebagai seorang wanita, kita bisa masuk ke pintu surga lewat manapun. Nah, itu keistimewaan wanita dalam Islam itu begitu besarnya dimuliakan dalam Islam perempuan itu untuk privilege sebagai seorang wanita dalam Islam. Begitu? Baik, jadi Masya Allah itu tadi adalah jawaban dari privilege muslimah, jadi itu garis besarnya. Nah, jadi wanita itu juga sampai ada suratnya tersendiri khusus, yaitu surat An-Nisa yang artinya wanita-wanita. Nah, tadi juga sudah disebutkan menyinggung sedikit tentang Al-Ahzab ayat 59, Iya, yaitu perempuan itu dilindungi kehormatannya. Islam betul. itu melindungi kehormatan seorang wanita. Nah, maka dari itu bagaimana Islam itu melindungi hak-hak setiap muslimah? Jadi itu mungkin bisa dijawab Bu Baiti, Ya. Islam itu melindungi apa tadi? hak-hak Hak-hak bagaimana? seorang muslimah ya. Di dalam Islam itu seorang wanita sama laki-laki itu tidak ada perbedaan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ataupun dalam pembagi apa namanya itu hak dalam harta. Itu tidak ada perbedaan di situ di dalam Islam. Dalam hal kemanusiaan itu juga nggak ada perbedaan. Jadi laki-laki, perempuan juga berhak berpendidikan, perempuan juga bisa mempunyai pekerjaan, perempuan juga bisa memiliki harta. Jadi istilahnya apa ya, kedudukan laki-laki sama perempuan itu di dalam Islam itu secara sosial, ya secara sosial itu sama. Walaupun di dalam agama sendiri ada batasan-batasan tertentu antara wanita sama laki-laki. Kemudian untuk wanita juga berhak berpendidikan, mempunyai hati nurani, mengambil keputusan itu juga berhak juga. Kemudian dia mengeluarkan pendapat juga berhak juga itu ya. Untuk secara sosial kita punya kedudukan yang sama antara laki-laki sama perempuan. Itu untuk apa namanya istilahnya mendapatkan haknya sebagai seorang wanita ya. Mungkin Bu Aziza bisa menambahkan. Iya. Selain itu juga dalam surat An-Nisa ayat 34 di situ disebutkan bahwasanya setiap laki-laki itu memiliki hak atau bagian atas setiap usahanya. Iya. Begitu juga pula dengan perempuan. Mereka juga punya hak atas usaha yang telah dilakukannya. Jadi kedua-duanya ini harus saling mendukung, perempuan dan laki-laki. Tidak ada diskriminasi kalau wanita itu makhluk yang terpinggirkan. Iya. Nah, jadi keduanya itu harus saling mendukung untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Baik, jadi ini tadi jawabannya cukup banyak yang harus di-highlight ya. Salah satunya adalah bagaimana kesetaraan antara Iya. laki-laki dan perempuan dan Islam itu sangat memuliakan perempuan. Jadi sebagai sesama manusia, manusia itu adalah makhluk paling sempurna ciptaannya Allah. Berarti jangan sampai salah satu itu ada yang menjadi makhluk yang inferior atau makhluk yang terpinggirkan. Nah, terkadang banyak orang yang menangkapnya tuh salah kaprah karena mungkin melihat perempuan kan muslimah itu punya peraturan yang lebih strict dibandingkan dengan muslim atau laki-laki. Iya. Nah, itu banyak yang salah kaprah akhirnya berpikir bahwa perempuan itu mereka kedudukannya lebih rendah padahal dalam Islam sendiri juga tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh untuk mengembangkan potensinya, untuk dapat maju. Nah, itu tanggapannya Bu Azizah sendiri bagaimana? Iya. Di dalam Islam, Islam itu datang untuk membawa Islam itu datang dengan penuh kasih Kasih sayang. sayang. Nah, jadi sebelum Islam datang itu pada zaman jahiliyah, perempuan-perempuan itu sangat diperlakukan tidak sesuai dengan martabatnya. Nah, jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang
diperlakukan seperti budak. Mereka bahkan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi, laki-laki itu seperti di atas awan, boleh memperlakukan perempuan. Nah, kemudian selain itu juga, dulu juga pernah ada masa di mana perempuan, bayi perempuan, dan anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwasanya ketika dia melahirkan bayi seorang perempuan termasuk aib yang sangat besar. Nah, itu pada zaman jahiliyah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa Islam kepada kita semua. Kemudian harkat dan martabat wanita itu ditinggikan. Nah, sehingga kedudukan wanita itu seperti dimuliakan di sisi Allah dan tidak ada diskriminasi wanita lagi seperti itu terhadap wanita. Jadi justru dengan adanya Islam ini malah justru memuliakan perempuan, meninggikan derajatnya perempuan dari yang sebelumnya pada masa zaman jahiliyah itu perempuan dianggap sebagai aib dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Aziza. Jadi justru ini menjadi penegasan bagi kita bahwa laki-laki dan perempuan itu juga dalam Islam memiliki derajat yang sama. Dan selanjutnya di sini kan kita sebagai remaja wanita, remaja muslim terutama, itu kan tadi disebutkan kalau wanita itu memiliki peraturan dalam Islam yang lebih strict daripada laki-laki. Nah, kita sebagai siswi atau remaja muslim, itu gimana sih caranya bisa ngembangin bakat atau mengembangkan potensi dalam diri, tapi tetap mempertahankan kemuliaannya sebagai wanita muslimah. Nah, boleh. Iya, untuk sebagai seorang remaja muslim ya ini Iya. sebagai seorang dengan begitu banyaknya teknologi yang sekarang istilahnya sebagai apa ya tantangan tersendiri ya Iya. sebagai remaja muslimah gitu. Di sini untuk menjaga sebagai seorang wanita agar potensinya juga bisa muncul dan sebagainya itu yang pertama sebagai remaja muslimah sekarang tuh dan yang paling utama itu adalah akhlaknya. Jadi yang pertama itu akhlak. Akhlaknya harus baik dulu. Sebagai seorang remaja muslimah, akhlaknya harus baik dulu. Akhlak yang baik itu seperti apa gitu ya? Akhlak yang baik itu yang seperti apa? Salah satunya menunjukkan akhlak yang baik adalah cara dia berpakaian. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan atau dijaga kehormatannya seorang perempuan itu dia harus di dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Ahzab 59 di situ sebagai seorang wanita muslimah itu kita dianjurkan atau memang diwajibkan di situ untuk menutup aurat salah satunya. Itu salah satu contoh akhlak yang baik. Nah, cara menutup sekarang banyak sekali ya remaja-remaja itu yang istilahnya apa ya mengenakan jilbab tapi rambutnya kelihatan, menggunakan baju tapi lekuk tubuhnya kelihatan gitu ya. Nah, di situ sebagai seorang muslimah tunjukkan akhlak yang baik dulu gitu ya dengan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua apa? Sebagai seorang muslimah remaja sekarang itu harus mempunyai hati nurani yang baik gitu ya. Sehingga kita di dalam bermasyarakat kita bisa diterima, dalam pergaulan juga bisa diterima, kemudian dalam bertutur kata juga bisa diterima, mempunyai hati nurani yang baik. Kemudian yang ketiga apa di sana? Yang ketiga yaitu harus memiliki ilmu atau paham dengan agama sebagai seorang muslimah yang sekarang. Kalau kita nggak paham agama di situ nanti sekarang banyak sekali ya wanita-wanita di sosmed gitu suka foto, suka selfie gitu ya. Kadang ada yang istilahnya selfie-nya pakai yang sekarang itu lagi ngetrennya kadang apa itu menjulurkan Oh ya. lidah. Nah, itu Iya. sebetulnya di dalam Islam kan nggak baik itu ya. Salah satu akhlaknya itu ya. Terus kemudian ada yang di sana memamerkan apa kecantikannya dan sebagainya gitu salah satunya harus paham tentang ilmu agama tentang bagaimana sholat, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia bersosialisasi dengan
masyarakat. Karena dia nantinya sebagai seorang remaja muslimah itu kan nantinya akan menjadi seorang ibu. Ya, di mana seorang ibu itu nanti akan menjadi istilahnya apa ya? Madrasah ya, madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Nah, kalau ibunya baik, insya Allah anaknya juga baik. Nah, itu harus paham ilmu agama. Caranya apa namanya itu di dalam mendidik juga harus tahu. Makanya dia harus paham ilmu agama. Ya, karena yang terpenting di dalam dunia ini adalah yang pertama adalah akhirat dulu. Kalau kita mengutamakan akhirat, dunia mengikuti. Nah, kalau kita mengikuti akhirat, dunia belum Pak, kalau kita mengikuti dunia, akhirat belum tentu mengikuti. Tapi kalau kita sudah mengutamakan akhirat, dunia mengikuti. Ya. Terus kemudian dari 3 itu dan yang terakhir yaitu luas pergaulan. Jadi sebagai seorang muslimah itu kita harus pergaulannya luas. Tidak hanya bergaul, hanya berkurung di rumah, di kamar, sosmedan gitu ya. Jadi sebagai seorang muslimah remaja sekarang pergaulannya harus banyak. Bukan berarti pergaulan bebas ya, tapi pergaulan yang memang temannya banyak dari lingkungan manapun, dengan orang supel, dijak ngobrol enak, gampang bersosialisasi dan sebagainya gitu ya. Itu beberapa yang harus dimiliki seorang muslimah zaman sekarang ya untuk menjaga diri. Nah, begitu untuk apa namanya? Menjaga seorang muslimah di zaman sekarang yang penuh dengan apa namanya? Tantangan-tantangan teknologi gitu ya. Ada jawaban dari Ibu Baiti, yaitu kita sebagai remaja muslimah itu terutama harus memiliki pembatasan diri, yaitu kita harus tahu kayak aturan-aturan berpakaian sebagai wanita muslimah itu gimana, terus caranya menjaga pergaulan agar tidak salah memilih teman atau memilih lingkungan pertemanan atau organisasi, terus kita sebagai remaja muslimah itu juga harus menerapkan ajaran-ajaran Islam, terutama untuk wanita, agar kita dapat mengembangkan bakat kita, tapi tetap memuliakan kemuliaannya sebagai wanita muslimah. Jadi itu tidak menjadi penghalang bagi kita, terlebihnya bagi seorang siswi dapat meningkatkan potensi, tapi kita juga tidak meninggalkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan kepada kita. Jadi harus imbang antara kita mengembangkan potensi, tapi jangan sampai kita mengorbankan salah satunya. Betul sekali. Jadi itu tadi terkait hal itu, semoga kita juga sebagai seorang siswi kita dapat menerapkan. Nambahin dikit boleh ya? Boleh. Ya, untuk mengembangkan potensi sebagai seorang muslimah itu salah satu yang diberikan sekarang adalah pandai-pandainya memanajemen waktu. Betul nggak Bu Azizah? Ya, karena seorang wanita itu baik yang sudah berumah tangga ataupun sebagai seorang remaja itu pastinya di rumah juga membantu orang tua kan ya. Terus kemudian tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menuntut ilmu agama, pastinya itu ya. Selain itu untuk mengembangkan potensi sekarang di sekolah-sekolah kan banyak sekali ya ekskul yang mendukung potensi sebagai seorang muslimah, ada ekskul apa namanya itu di sana SKI ya, dan kemudian masih banyak tahfidz dan sebagainya. Itu harus pandai-pandai memanajemen waktu. Di sana nggak ada batasan seorang muslimah nggak boleh potensinya ini nggak bisa, nggak ada batasan seperti itu. Ya, jadi harus pandai-pandai memanajemen waktu. Apalagi usia sekarang yang notabene anak SMA ya, banyak sekali kegiatan. Gitu. Nah, itu kan tadi udah ada jawaban dari Ibu Baiti. Nah, terus kan kita itu kan ingin mengembangkan diri tapi tetap menjaga kemuliaannya. Nah, kita sebagai remaja muslimah atau wanita muslimah itu kan memiliki banyak peraturan yang strict. Nah, itu kira-kira apa ya manfaat dari peraturan-peraturan yang strict tersebut dan apa hikmahnya untuk kita sendiri? Boleh dijawab. Bu Azizah? Baik. Nah, jadi perempuan dalam Islam itu kan memiliki peraturan-peraturan yang sangat banyak sekali. Dan bahkan dibilang ketat. Nah, itu kenapa? Karena perempuan itu merupakan suatu perhiasan dunia. Nah, agar kita bisa menjadi perhiasan dunia, maka kita harus menjadi wanita yang solihah.
Nah, kenapa kok peraturan itu diberikan kepada kita? Itu memiliki maksud tersendiri. Karena kita itu sebagai perempuan itu memiliki prioritas yang tinggi di hadapan Allah. Nah, dengan adanya peraturan itu, artinya kita itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus bisa menjaga muruah kita sebagai seorang perempuan. Jangan bermudah-mudah dengan laki-laki. Kemudian ketika pergaulan, pergaulan di sekolah atau di luar sekolah, itu silahkan dijaga. Nah, tidak boleh mudah berpegangan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian selain itu juga dapat diibaratkan juga ketika hukum menutup aurat laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Iya. Nah, kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Nah, itu kan cuma segitu ya. Tapi kalau perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu diibaratkan ketika ada dua permen. Yang satunya terbungkus rapi, yang satunya terbuka. Nah, ketika dua permen itu diletakkan di tempat terbuka, mana yang dikerubuni semut? Yang terbuka, yang tidak ada bungkusnya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai seorang perempuan. Kita harus bisa menjaga aurat kita dengan sempurna, ya. Sehingga kita bisa menjaga dengan sempurna, insya Allah laki-laki pun juga akan menjaga kita. Nah, jadi dua-duanya itu harus saling menjaga seperti itu. Nah, makanya peraturan bagi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin seperti itu. Adalah menjaga kehormatan kita agar tetap terjaga kemuliaannya. Dan itu banyak-banyaknya peraturan itu tidak menghalangi kita untuk menjadi penghalang untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri, tapi malah itu menjadi sebuah peraturan kepada kita agar kita dapat mengembangkan diri, tapi tetap bisa menjaga uh, kesopanan dan aturan-aturan sebagai wanita muslimah tersebut. Dan selanjutnya, ini kan kita sebagai wanita muslimah, remaja muslimah itu kan masih duduk di bangku sekolah. Nah, itu kira-kira apa sih cara untuk mengembangkan potensi yang dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah sebagai remaja muslimah itu? Menjaga diri untuk diaplikasikan di lingkungan sekolah tadi ya sudah kita sebutkan, yaitu salah satunya yang pertama yaitu menutup aurat Iya. ya. Apalagi usia sudah balik ya, kalau usia SMA itu kan sudah balik, jadi harus menutup aurat. Kemudian yang kedua untuk menggali potensi tadi. Yang mengembangkan potensi. Menggali potensi yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh muslimah. Misalkan ekskul salah satunya, kalau organisasi ya OSIS ya boleh, SKI ya boleh, kemudian mau ikut ekskul apa itu ya, taekwondo itu juga boleh, ada muslimahnya juga. Kemudian kalau di sekolah sini itu ekskulnya yang eh, khusus muslimah memang nggak ada ya. Iya. Jadi semuanya ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, untuk menjaga itu semuanya, yaitu tadi harus berakhlak sama menjaga kehormatannya dia sendiri. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Aziza? Ya. Selain itu juga kita harus bisa pintar-pintar menjaga lisan. Ya. Nah, pada masa sekarang ini lisan itu sangat-sangat mudah sekali berkata kotor. Anak muda zaman sekarang itu mudah sekali berbicara kotor, kemudian menghina atau membuli temannya, kemudian dengan lisan itu bisa menyakiti hati orang lain atau temannya. Nah, padahal ketika kita sudah menyakiti hati orang lain, kita harus wajib minta maaf kepada orang tersebut. Karena kalau kita tidak minta maaf dan orang tersebut tersakiti, Allah tidak akan memaafkan kita. Nah, jadi kita harus pintar-pintar menjaga lisan kita seperti itu. Jadi diibaratkan kalau hati manusia itu seperti ada ibaratnya seperti kertas ketika udah digulung atau dijadikan disobek-sobek itu kalau mau dikembalikan kan tidak akan utuh seperti semula lagi. Itu nanti mesti kayak tidak bisa rapi, terus tekuk-tekukan apa lekuk-lekukannya itu juga tidak bisa hilang. Dan kita sebagai remaja muslimah itu uh,
itu kan ada namanya peraturan kesopanan dan namanya malu. Nah, kita sendiri sebagai wanita itu harus menjaga lisan, terutama di lingkungan sekolah itu kan banyak sekali teman-teman yang kadang misal kesal atau meledek teman itu suka menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, kita sebagai wanita, bahkan tidak hanya wanita saja, itu harus menjaga kesopanan agar kita dapat memiliki moral ketika di lingkungan sekolah. Dan berikutnya, dari pengalaman Ibu Baiti dan Bu Ajiza, itu kan beliau sebagai wanita muslimah itu terutama Sebagai guru. iya sebagai guru itu kan mesti ada pengalaman hidup. Jadi kayak pandangan beliau sebagai wanita muslimah atau privilege muslimah itu bagaimana di pengalaman hidupnya? Untuk pengalaman saya ya, dari kecil sampai sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Waktu remaja itu pengalaman sebagai wanita itu diistimewakan sekali ya di dalam Islam. Itu pengalaman apa? Yang pertama itu ketika eh, kita menggunakan pakaian pakaian muslimah yang sudah disyariatkan oleh agama, kita akan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitar, terutama laki-laki. Nah, itu pengalaman. Dan sekarang banyak sekali wanita-wanita yang dulu waktu saya masih remaja gitu ya, banyak yang diperkosa, maaf ya, banyak yang dijailin laki-laki ya karena mereka tidak mengenakan baju sesuai dengan syariat gitu loh, nggak pakai jilbab, bajunya ketat. Tapi beda ketika kita menggunakan pakaian muslimah, orang mau panggil-panggil cewek gitu kan ya, itu nggak pikir-pikir dia ya, pikir-pikir. Dan itu sangat dihormati sekali. Itu pengalaman saya ketika saya pakai jilbab gitu, apa namanya, berjalan ke sekolah. Itu kan dulu jalan sekolah ya. Iya. Itu ada laki-laki gerombolan gitu ya, itu nggak berani, yang namanya godain itu nggak berani pakai kayak gini. Tapi kalau ada cewek yang lewat nggak pakai jilbab, bajunya ketat, itu masih godain, di singsoti gitu ya, Iya. bahasa Jawanya singsoti gitu kan. Itu salah satu pengalaman, itu satu. Kemudian yang kedua, ini pengalaman ya gimana ya, ini pengalaman yang cukup menarik sih sebetulnya, walaupun itu lucu juga. Nah, ketika kita kecelakaan nih ya, bicara kecelakaan ya. Bicara kecelakaan, coba kalau kita itu pengalaman aja sih. Kalau pernah kecelakaan kan, saya juga pernah ya. Kecelakaan, pakaiannya komplit, tertutup, pakai jaket, komplit pakai jilbab, pakai helm gitu. Ketika kecelakaan, seret gitu ya sama bis gitu, aman lah badan kita. Iya. Ya. Tapi kalau kita nggak pakai, misal pakai roknya segini, nggak pakai jilbab, tangannya, bajunya segini, kecelakaan, lecet semua. Nah, tapi kalau kita pakainya bajunya menutup aurat semua, kita kecelakaan, paling sobek bajunya gitu. Itu pengalaman itu, betul. Jadi apa namanya, yang sobek bajunya, bukan kulitnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebagai yang sekarang, posisi sekarang sebagai seorang ibu gitu ya. Saya betul-betul bisa merasakan kenapa seorang ibu itu diangkat betul derajatnya di dalam Islam. Sampai yang dikatakan oleh Bu Azizah tadi, ketika ada seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama saya harus santuni?" "Ibumu." Ya. Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Baru yang terakhir bapakmu. Tapi bukan berarti di sini seorang bapak istrinya 3 ya. Ya, tapi di situ bahwa betul-betul seorang ibu diangkat. Dan saya betul-betul merasakan yang pada saat ini saya punya 2 anak laki-laki ya kebetulan. Itu rasanya kenapa seorang ibu betul-betul diangkat, itu betul-betul saya rasakan sekarang gitu. Yang dulunya sebagai seorang anak, kenapa kok seorang ibu itu kok sampai disebutkan 3 kali oleh Rasulullah, itu kenapa gitu. Dan itu saya rasakan sekarang. Itu betul-betul dari kesehariannya, dari mendidiknya, dari apa-apa. Di rumah, "Ibu, kaos kaki saya mana?" Nggak ada. "Bapak atau ayah, kaos kaki saya mana?" Itu jarang sekali. Ya.
"Ibu makannya apa?" Gitu kan. Dan semuanya ibu, 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 dan ibu. Dan kenapa itu sangat diangkat oleh derajatnya dari apa namanya, susah payahnya mengandung, sampai melahirkan, sampai menyusui, dan mendidik sampai apa namanya itu, kita sebagai seorang ibu harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak kita itu berakhlak yang baik gitu ya. Itu betul-betul betul saya rasakan semenjak saya mendapat julukan ibu. Nah, itu betul-betul kita rasakan. Nah, itu pengalaman saya tiga itu yang mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya, pembelajaran bagi kita sebagai Iya. seorang muslimah yang apa namanya, Mbak siapa tadi? Mbak Awa belum menjadi seorang ibu Iya. gitu ya. Nah, itu apa nah pengalaman yang bisa saya bagikan gitu. Mungkin dari Bu Aziza ada yang pengalaman lebih menarik lagi atau lucu gitu ya, bisa dibagikan juga? Ya, baik. Untuk pengalaman saya sendiri itu, mmm, nggak cukup banyak, hampir sama dengan Bu Baiti yang awal tadi. Ketika kita itu sebagai seorang muslimah, saya itu berusaha untuk menjaga aurat saya ketika dimanapun berada, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Ketika waktu remaja, waktu SMA. Nah, misalnya, menyapu di luar halaman, langsung pakai jilbab. Nah, tapi kalau di dalam rumah itu mungkin dulu itu belum, kalau di dalam rumah karena kan masih ada, cuma ada mahram aja. Tapi kalau kita sudah keluar dari rumah itu wajib kita pakai jilbab, supaya aurat kita itu tidak terbuka atau dilihat oleh yang bukan mahram kita. Nah, kemudian ketika kita itu sudah memakai, eee, pakaian muslimah, nah, ketika kita itu berjalan di luar, kita bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan laki-laki yang, berada di luar sana. Nah, insya Allah kalau kita itu menjaga diri, laki-laki itu juga akan sungkan sendiri untuk menggoda kita, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga, sebagai seorang istri, nah, istri itu kan kewajibannya adalah berbakti kepada suami, karena surga itu berada dalam suami kita, seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh sebagai seorang perempuan, istri yang baik, kita tidak boleh melawan atau durhaka terhadap suami. Kecuali kalau suami itu memerintahkan untuk hal-hal yang buruk atau bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Contoh kecilnya saja ketika kita itu pergi dari rumah, kita harus berpamitan. Tidak boleh kita itu langsung pergi aja, itu nggak boleh. Ya, itu dilarang oleh Allah. Nah, karena kita itu sudah milik suami, maka kita semuanya itu harus izin sama suami kita. Seperti nanti bisa untuk pembelajaran untuk Mbak Awa sama Mbak Yasmin ya. Nanti kalau sudah menjadi istri, kalian harus bisa menjadi istri yang solihah, taat kepada suami, seperti itu. Jangan jadi istri yang membangkang. Mungkin seperti itu pengalaman saya selama ini, sedikit saja. Wah, Masya Allah sekali. Tadi Ibu Baidi dan Bu Aziza itu sudah menceritakan pengalaman hidupnya sebagai wanita muslimah. Nah, di sini kita sebagai remaja yang notabene-nya nanti akan menjadi seorang ibu dan seorang istri, itu tentu saja dapat menjadi pembelajaran bagi kita, betul, Ya, Yasmin? Dan hal tersebut agar kita memiliki pandangan ke depannya, kayak gimana sih jadi istri yang baik itu, dan gimana sih jadi ibu yang baik itu. Dan untuk masa sekarang kan kita masih remaja, jadi kita harus mengutamakan dulu untuk menjaga malu kita, terus memiliki kesopanan, memiliki etika sebagai wanita muslimah gitu. Mungkin ada tambahan untuk Yasmin? termasuk. Nah, tadi dari pembahasannya tadi juga kita menyadari bahwa privilege seorang muslimah itu luar biasa, sangat banyak, dan dari pengalamannya Bu Betty tadi, ada hal yang mungkin tidak kita sadari itu adalah sebagai privilege. Salah satunya itu adalah ketika kecelakaan tadi, itu kan hal yang mungkin kesannya secara kasat mata, oh kita sebagai muslimah kita memakai pakaian yang tertutup itu seperti hal yang mungkin sepele gitu ya, tapi ternyata ketika dalam suatu kondisi tertentu itu sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi, tadi dari pembahasannya tadi juga
Sangat luar biasa sekali narasumbernya Bu Aziza, Bu Baiti, ilmunya daging semua, bisa jadi highlight semua. Jadi, itu tadi pembahasan kajian tentang privilege seorang muslimah dalam pandangan Islam. Nah, karena tadi semuanya sudah insya Allah sudah terjawab semua, jadi, maka dari itu cukup sekian kajiannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi kami selaku host, tapi juga bagi penonton semuanya. Amin. Nah, kita tutup kajian kita pada hari ini. Saya Dia Aluma Sabia Yasin, Dan saya Alha Bernada. selaku host, pamit mengundurkan diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.